Baik, terima kasih. Sekarang kita sudahi dulu dan waktunya untuk kelompok mempresentasikan. Nanti sisanya akan dilanjutkan di waktu yang berbeda. Silakan kita dengar pemaparan kelompok hari ini dan mohon diikuti dengan baik agar nanti bisa memberikan insight atau pemahaman baru bagi Bapak Ibu. Silakan. Siap, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu kelompok 10 yang hari ini jadi moderator siapa? Saya Ibu Listi Fazil Pak Fakar. Zul, Oh, Pak Pak Zul. Jul. Oke, Pak Jul, silakan untuk memandu presentasi. Baik, terima kasih Bu Listi dan Bapak dosen Ya, eh, atas waktunya untuk presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada hari ini tanggal 27 Juni 2026 akan mempresentasikan materi yang berjudul Rekonstruksi Proto Bahasa dan Metode Filogenetik. Bersama saya kelompok 10 yang terdiri dari eh, silakan Bu ini eh, kelompok 10 bersama Miss Carolina ya, Carolina, Ibu Najila Fitria, Bapak Suhardiman dan Ibu Zukrufur Rahmah dan saya sendiri Zulbakar Fadil. Baik, untuk kita mulai saja untuk pembahasan bagian pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Zulfakar. Saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi protobahasa. Rekonstruksi protobahasa adalah metode linguistik histori komparatif untuk membentuk kembali bahasa induk atau bahasa purba yang tidak terdokumentasi berdasarkan perbandingan bahasa-bahasa turunan yang masih hidup. Teknik ini sering disebut dengan rekonstruksi komparatif, yaitu menetapkan fonem dan morfem purba untuk memahami sejarah dan kekerabatan bahasa. Rekonstruksi protobahasa harus didasarkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa, perilaku bahasa, dan perubahan bahasa yang dapat diamati pada masa kini. Bahasa diwariskan melalui proses akuisisi bahasa ibu oleh anak-anaknya, biasanya tuntas pada usia sekitar 6 atau 7 tahun. Tujuan dari rekonstruksi protobahasa yakni untuk menemukan bentuk asal suatu bahasa, memetakan migrasi, atau memahami asal-usul geografis suatu kelompok masyarakat, serta untuk mengetahui sejarah budaya. Baik kosakata yang berhasil direkonstruksi, misalnya kata padi, laut, atau besi, memberikan petunjuk tentang teknologi dan lingkungan hidup masyarakat purba tersebut. Metode utama yang digunakan dalam rekonstruksi protobahasa adalah metode komparatif. Nah, di sini ada 3 langkah-langkah metode komparatif ya. Yang pertama adalah pengumpulan kata kerabat atau cognates, yaitu mencari kata-kata yang memiliki kesamaan bentuk dan makna di berbagai bahasa. Contohnya kata mata dalam bahasa Melayu, Jawa, Tagalog, dan Maori, serta bahasa Indonesia itu sama. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya adalah penyusunan korespondensi bunyi, yaitu mencari pola perubahan bunyi yang konsisten. Contohnya, jika bunyi P di bahasa A selalu menjadi F di bahasa B, maka ini adalah hukum bunyi, bukan kebetulan. Yang ketiga adalah postulasi bentuk proto, yaitu menentukan bunyi mana yang paling mungkin menjadi bentuk asalnya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti mencari bunyi yang paling sering muncul atau yang paling alami perubahannya secara fonetis. Lanjut. Salah satu contoh rekonstruksi protobahasa yaitu ada kata tiga. Contohnya di bahasa Melayu ya kata tiga, kemudian di bahasa Jawa telu,
kemudian Tagalog, Tatlo, Malagasy, Telo, dan Proto-Austronesia, Telo. Itu Pak Zulfakar. Baik, terima kasih Ibu Zuhro Rahmah yang telah memberikan penjelasan tentang rekonstruksi protobahasa. Selanjutnya akan dikaji dibahas oleh Bapak Soehardiman. Kepada Bapak Soehardiman, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Zul. Selamat siang Pak dosen dan teman-teman kalian. Metode filogenetika ya, filogenetik dalam linguistik ya. Yaitu pengertiannya adalah metode filogenetik adalah pendekatan statistik dan komputasional yang digunakan untuk merekonstruksi hubungan evolusioner antar bahasa berdasarkan karakteristik linguistik yang diwariskan dari bahasa leluhur bersama, sehingga menghasilkan model kekerabatan dan sejarah perkembangan bahasa dalam bentuk pohon, tree, atau jaringan network. Adapun tujuan dari metode filogenetik ini dalam linguistik adalah pertama untuk menentukan hubungan kekerabatan bahasa, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahasa-bahasa yang berasal dari nenek moyang yang sama dan menentukan tingkat kedekatannya. Kemudian yang kedua adalah merekonstruksi sejarah evolusi bahasa, yakni bisa menjelaskan bagaimana bahasa mengalami percabangan, inovasi, retensi, ya, dan perubahan bunyi leksikal maupun gramatikal. Yang ketiga, mendukung rekonstruksi bahasa proto, yaitu pohon filogenetik, ini yang diambil dari istilah biologi pohon filogenik ya, membantu menentukan kelompok bahasa yang berkerabat sehingga rekonstruksi bahasa leluhur dapat dilakukan lebih akurat. Kemudian yang keempat, untuk memperkirakan waktu percabangan bahasa. Jadi itu metode filogenetik modern dapat digunakan untuk memperkirakan kapan suatu bahasa mulai terpisah dari bahasa leluhurnya. Kemudian yang kelima, menguji hipotesis migrasi dan persebaran manusia. Jadi hasil filogenetik dikombinasikan dengan arkeologi, genetika, antropologi, dan data lainnya untuk memahami sejarah populasi, migrasi, dan mobilitas manusia. Adapun metode-metode dalam filogenetik linguistik ya, jadi dalam linguistik ini metode filogenetik ini bukanlah satu metode tunggal, melainkan kumpulan metode statistik dan komputasional ya, yang digunakan untuk merekonstruksi hubungan evolusioner antar bahasa. Yang pertama ada distance based methods ya, untuk menghitung tingkat kemiripan atau perbedaan antar bahasa. Kemudian membangun pohon berdasarkan matriks sejarah tersebut. Kemudian yang kedua ada maximum parsimony ya. Dari sini prinsipnya adalah pohon terbaik adalah pohon yang memerlukan jumlah perubahan evolusioner paling sedikit ya. Kelebihan dari maksimum parsimoni ini sederhana, mudah dipahami, tapi juga memiliki kekurangan, yaitu kurang akurat jika laju perubahan bahasa berbeda-beda, gitu ya. Kemudian yang ketiga maximum likelihood, ya, metode ini menggunakan model probabilistik ya. Jadi kalau di matematika ada teori of probability ya, atau peluang ya. Jadi memilih pohon yang memiliki probabilitas tinggi untuk menghasilkan data linguistik yang diamati berdasarkan model perubahan bahasa ya. Kelebihannya ini kalau maximum likelihood ini ya mungkin lebih realistis dibandingkan parsimoni ya. Kemudian dapat memperhitungkan laju yang perubahan bahasa yang berbeda. Kemudian kekurangannya mungkin untuk sistem komputasionalnya yang mungkin dia lebih berat gitu ya. Kemudian yang keempat ada Bayesian phylogenetics, yaitu mengestimasi distribusi probabilitas dari seluruh kemungkinan pohon ya, bukan hanya memilih satu pohon terbaik ya. Ini mungkin yang paling banyak digunakan ya oleh para
linguis ya. Jadi tokoh penting di bagian Bayesian phylogenetics ini ada Russell Gray, Quentin Atkinson, atau Simon Greenhill ya. Kelebihannya sangat kuat secara statistik, dapat mengukur ketidakpastian hasil, tapi juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan sistem komputasi yang tinggi ya, dengan spesifikasi yang tinggi. Kemudian yang kelima ada phylogenetic networks ya. Metode ini berkembang karena bahasa tidak selalu berevolusi seperti pohon bercabang, karena bahasa juga mengalami yang namanya ada peminjaman kata, kontak bahasa, bilingualism, kemudian difusi inovasi ya. Jadi pada phylogenetic networks ini mungkin metode ini sering dianggap lebih realistis untuk menggambarkan sejarah bahasa. Ya. Kemudian yang keenam ada ancestral state reconstruction, digunakan untuk merekonstruksi bentuk proto, fitur fonologis, fitur gramatikal. Ya. Jadi dari sekian metode itu tadi, tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya, ya tergantung tujuan yang diinginkan apa, kemudian outputnya apa. Kalau pengen misalnya mengetahui output atau luarannya adalah pohon kekerabatan, mungkin bisa pakai distance based methods ya. Kemudian untuk maksimum parsimoni, mungkin kalau ingin meminimalkan jumlah perubahan ya bisa pakai maksimum parsimoni ya gitu. Sampai yang kemudian untuk merekonstruksi bahasa leluhur kami bagian akhir ada ancestral state reconstruction gitu. Next Pak Zul. Oke. Nah, bagaimana hubungan metode filogenetik dengan rekonstruksi bahasa proto? Jadi secara umum ya hubungan antara metode filogenetik dengan rekonstruksi bahasa proto itu adalah hubungan yang dua arah ya, simbiosis mutualisme gitu sebenarnya. Jadi dari data modern hingga rekonstruksi proto ya kita bisa lihat di slide itu ya di layar ya, dari data bahasa modern yaitu misalnya bahasa A, bahasa B, bahasa C ya, bahasa D, bahasa E ya, kemudian dilakukan analisis filogenetik, kemudian menghasilkan pohon atau jaringan kekerabatan, kemudian diidentifikasi ya, kemudian direkonstruksi ya. Jadi antara metode filogenetik dengan rekonstruksi bahasa proto ini bisa saling melengkapi untuk memahami evolusi bahasa ya. Berikutnya Pak Zul. Oke, Ya, berikutnya mungkin akan disampaikan oleh baik, terima kasih Bapak Suhardiman atas pembahasannya tentang konsep metode filogenetik dan cabang-cabangnya. Selanjutnya akan dibahas tentang prinsip dasar metode filogenetik oleh Ibu Carolina. Pada Ibu Carolina, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Zul atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar metode filogenetik dan metode filogenetik dalam identifikasi kognitif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar metode filogenetik. Pada bagian ini, saya akan membahas bagaimana prinsip dasar metode filogenetik dalam kajian linguistik komparatif. Secara umum, metode filogenetik adalah pendekatan statistik dan komputasional yang digunakan untuk merekonstruksi sejarah bahasa dan memetakan hubungan kekerabatan antar bahasa berdasarkan data linguistik. Metode ini awalnya banyak digunakan dalam biologi evolusioner untuk melacak hubungan antar spesies, kemudian diadaptasi ke linguistik karena bahasa juga mengalami proses pewarisan dan perubahan dari waktu ke waktu. Pertama, saya akan membahas tentang prinsip transmisi vertikal yang mana Bapak Ibu bisa lihat di sini dalam tabel di sini. Di mana prinsip pertama ini adalah transmisi vertikal, di mana
menjelaskan bahwa bahasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara genealogis. Itu kita lihat bahwa artinya bahasa modern yang kita gunakan saat ini sebenarnya merupakan hasil perkembangan dari bahasa leluhur atau proto bahasa. Di situ bisa kita lihat contohnya yaitu misalkan Proto-Austronesia berkembang menjadi bahasa Melayu, lalu menjadi berbagai bahasa turunan seperti bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya. Yang kita tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam metode filogenetik ini, transmisi vertikal sangat penting karena inilah dasar untuk melacak garis keturunan bahasa. Namun, kita juga harus membedakan transmisi vertikal dengan transmisi horizontal, yaitu pengaruh dari kontak bahasa seperti peminjaman kosakata. Contoh kantor Belanda, sabun Arab. Nah, kata-kata pinjaman seperti ini bukan bukti kekerabatan genealogis. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini di nomor 2, prinsip homologi dan kognat. Yang mana homologi dalam linguistik berarti adanya kesamaan bentuk bahasa yang berasal dari leluhur yang sama. Kesamaan tersebut disebut kognat. Di situ bisa kita lihat contohnya bahasa Latin. Bisa kita lihat di situ bahasa Latin kata ayah ya. Latin pater, Inggris father, Jerman father, Sanskerta Peter. Maaf kalau salah saya ucapkan ya. Nah, walaupun bentuknya berbeda, keempat kata ini asal dari satu protoform yang sama. Dan tidak semua kata yang mirip merupakan kognat. Nah, beda dengan analogi Indonesia nih. Indonesia mata, Jepang mata. Kedua kata ini tampak mirip, tapi bukan berasal dari leluhur yang sama. Ini juga disebut kemiripan kebetulan atau chance resemblance. Nah, karena itu, penentuan kognat harus mempertimbangkan makna, korespondensi bunyi, dan bukti historisnya. Ketiga, ada di sini prinsip sinyal filogenetik, di mana sinyal filogenetik adalah pola linguistik yang secara konsisten menunjukkan hubungan evolusioner antar bahasa. Sinyal dapat berubah bunyi, morfologi, leksikon, sintaksis. Nah, di situ bisa kita lihat ada contoh proto P menjadi F dalam English, P dalam Latin. Contoh Peter, father, ya. Perubahan bunyi yang konsisten seperti ini disebut korespondensi bunyi reguler. Semakin banyak pola yang konsisten ditemukan, semakin kuat bukti kekerabatan antar bahasa. Namun, sinyal ini dapat terganggu oleh borrowing, inovasi, atau perubahan makna itu sendiri. Yang keempat ada di sini prinsip model statistik dan jam molekul, ya, di mana dalam filogenetik modern hubungan bahasa tidak hanya dianalisis secara manual, tetapi juga dihitung menggunakan model statistik. Salah satunya konsep yang digunakan adalah linguistik clock atau jam linguistik yang tertera dalam gambar bagian tersebut ya. Nah, konsep ini mengasumsikan bahwa kosakata inti berubah dalam lajur tertentu sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan waktu pemisahan bahasa. Contohnya nih, jika dua bahasa masih berbagi 80% kognat, kemungkinan keduanya baru berpisah relatif. Sebaliknya, jika hanya berbagi 30-40%, kemungkinan divergensinya sudah jauh lebih lama. Keempat prinsip ini menjadi fondasi utama metode filogenetik dalam merekonstruksi protobahasa. Nah, kita bisa lihat di bagian selanjutnya yang di bawah, metode filogenetik
dalam identifikasi kognat. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana data bahasa diproses secara komputasional hingga menghasilkan bukti kekerabatan. Kita bisa lihat di situ nomor 1 itu ada di situ penyelarasan fonetis. Tahap pertama adalah penyelarasan fonetis atau phonetic alignment. Kata-kata dari berbagai bahasa terlebih dahulu ditranskripsikan ke dalam bentuk fonetis, biasanya menggunakan AIPA. Ya. Mengapa? Karena komputer perlu membaca bunyi bukan sekedar ejaan. Bisa dilihat di situ contohnya ya. English father, German Vater, Latin Pater. Nah, tahap ini membantu sistem mengenali bunyi yang bersesuaian. Ya. Nah, nomor 2 di situ kita bisa lihat penghitungan jarak string. Di sini komputer menghitung seberapa mirip dua kata berdasarkan jumlah perubahan yang diperlukan untuk mengubah satu kata menjadi kata lain. Ya. Yang digunakan adalah metode Levenshtein distance. Di situ kita bisa lihat contohnya ada di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, semakin kecil jaraknya, semakin mirip bentuk katanya. Nah, di situ juga kita lihat kelemahannya mirip bentuk tidak selalu berarti kognat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pengelompokan berbasis korespondensi bunyi. Yang mana tahap ketiga ini lebih kompleks karena sistem mulai melihat pola perubahan bunyinya. Nah, di situ kita bisa lihat contoh korespondensinya ya Bapak Ibu ya. Dalam tabel Proto, English, Jerman, Latin. Ya, ada perubahan-perubahan di situ. Nah, jika pola ini muncul berulang, maka kemungkinan kata-kata tersebut adalah kognat. Nah, pendekatan ini lebih akurat karena mempertimbangkan hukum perubahan bunyi. Yang keempat, kita bisa lihat transformasi ke matriks karakter biner. Nah, setelah kelompok kognat terbentuk, data diubah menjadi matriks biner. Di situ bisa kita lihat ada contoh matriks binernya ya. Yang satu itu memiliki karakter, yang kosong itu tidak memiliki. Nah, transformasi ini memudahkan algoritma filogenetik untuk melakukan analisis statistik. Kita lihat di situ ya Bapak Ibu ya dari matriks data tersebut ya. Nah, yang kelima ada analisis filogenetik atau phylogenetic inference. Ya. Yang mana matriks diolah dengan algoritma filogenetik untuk membangun pohon kekerabatan atau language tree. Di situ bisa kita lihat contoh pohon bahasanya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di situ metode yang digunakan adalah metode maksimum parsimoni. Ya, terus ada Bayesian dan network joining dan lain-lain ya. Nah, ini menentukan hubungan dan urutan percabangan gitu. Nah, pohon ini menunjukkan siapa yang paling dekat secara genealogis. Nah, yang terakhir kita bisa lihat di situ di nomor 6, rekonstruksi proto bahasa. Ya. Di mana dari pohon bahasa yang terbentuk linguistik dapat memperkirakan bentuk kata, bunyi, atau struktur yang mungkin digunakan oleh bahasa leluhur. Contoh, di situ bisa kita lihat Proto-Indo-European. Peter ayah. Nah, itu menghasilkan protoform atau dapat dihipotesiskan bentuk bunyi, morfologi, dan kosakata. Nah, sebagai kesimpulannya, metode filogenetik membantu linguistik komparatif dengan menyediakan pendekatan statistik dan komputasional untuk menganalisis hubungan antar bahasa. Meskipun demikian, metode ini tidak menggantikan metode komparatif klasik ya, melainkan melengkapinya.
Demikian dari saya, penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan materi berikutnya oleh Ibu Nazila. Silakan. Baik, terima kasih Miss Carolina yang telah mengkaji dan menjelaskan tentang metode filogenetik dalam prinsip-prinsipnya dan juga identifikasi cognate. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nazila Fitria mengenai contoh rekonstruksi bahasa Proto menggunakan metode filogenetika. Kepada Ibu Nazila Fitria, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Zul atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke salindia contoh rekonstruksi bahasa proto menggunakan metode filogenetika. Nah, baik dari metode filogenetika ini digunakan untuk merekonstruksi hubungan-hubungan kekerabatan bahasa dan juga nantinya akan merekonstruksi bentuk luhur atau proto berdasarkan data kognat. Nah, di sini ada dibagi menjadi tiga contoh. Yang pertama kita bahas yaitu adalah proto Austronesia atau PAN. Bukan partai ya Bapak Ibu, PAN di sini proto Austronesia. Nah, di sini kita bisa lihat data kognatnya. Ada beberapa contoh kosakata seperti matahari. Di Indonesia matahari, Melayu masih matahari, bahasa Jawa ini saya belum bisa bacanya dan juga di Tagalog seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu ini ada rekonstruksinya dari Proto Austronesianya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa contoh kosakata dari matahari, air, api, lalu ada tangan, satu, mata, perahu, dan juga hati. Nah, selanjutnya ini bisa kita lihat bersama, ada pohon filogenetik atau Bayesian inference. Nah, di sini ada percabangannya, Bapak Ibu. Ada yang Tagalog, Proto-Melayu Polinesia, ada Melayu Indonesia, Jawa, dan juga ada Sunda. Nah, berikutnya rekonstruksi, yaitu hasil dari ancestral state reconstruction. Contoh rekonstruksinya ini ada beberapa bunyi dan kosakata dari Proto-Austronesianya, seperti ki menjadi k. Nah, kalau g ini atau g tergantung lingkungan bunyinya. Lalu ada cai. Nah, cai ini tadi matahari kalau Proto-Austronesianya. Nah, matahari atau arau. Ada juga sapuy. Nah, tadi Proto-Austronesianya sapuy, maknanya ya api. Lalu berikutnya parahu. Nah, di sini parahu atau perahu bisa maknanya adalah perahu atau perahu atau bangka. Itu dari bahasa Tagalog bangka. Baik, selanjutnya ada estimasi waktu percabangannya untuk Bayesian dating. Nah, pemisahan Tagalog ini dari eh, PMP itu sekitar 3.500 sampai 4.000 tahun yang lalu. Pemisahan cabang dalam PMP seperti Melayu, Jawa, dan Sunda itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Nah, ini estimasinya bervariasi ya, Bapak Ibu, tergantung dari model dan data yang didapati. Nah, selanjutnya ini ada data kedua yaitu Proto-Indo-European. Nah, ini ada data kognatnya. Ada beberapa contoh kosakatanya seperti maknanya ada ayah, ibu, tiga, nama, air, api, kuda, dan 100. Dan di sini juga ada contoh dari bahasa Sanskertanya, Yunani kunonya, Latin, bahasa Inggris, dan juga Proto-Indo-Eropanya, yaitu bahasa rekonstruksinya. Nah, ini ada pohon filogenetiknya untuk Proto-Indo-Europeannya. Nah, kalau di sini terlihat dari pohonnya itu ada Anatolian, Tocharian, Proto-Italik, Proto-Hellenic, Proto-Indo-Iranian, Proto-Germanic, dan juga Proto-Baltoslavik. Nah, di sini kita bisa lihat dari rekonstruksinya, hasil dari ancestral state reconstruction-nya. Ini ada beberapa contoh rekonstruksinya yang tadi dibahas di data kognat. Ada yang ayah tadi kalau di bahasa Latin jadi pater, Inggrisnya father, Yunani kunanya pater, dan juga Sanskertanya pitar. Nah, seperti itu ada beberapa contoh lainnya, Bapak Ibu. Nah, untuk estimasi waktu percabangannya ini, perkiraan waktunya sekitar kurang lebih 4.500 sampai 6.500 tahun yang lalu. Jadi sekitar sebelum Masehi ya, Bapak Ibu kurang lebih.
Ini sama seperti yang tadi Proto-Austronesia, estimasi waktunya ini bervariasi tergantung dari model dan data yang didapati. Nah, yang terakhir ada contohnya yaitu ada Proto-Bantu. Ini untuk data kognatnya ada dari bahasa Swahili, ada Zulu, Xhosa, Linggala, dan juga Proto-Bantu. Nah, ini Proto-Bantunya kalau air jadi maji, orang, mutu. Nah, beberapa kosakata lainnya nih seperti ada tangan, mata, hati, rumah, api, dan juga satu. Ini ada contoh pohon filogenetiknya. Kalau Proto Bantu di sini terlihat cabangannya ada North Bantu, West Bantu, East Bantu, dan juga South Bantu. Untuk rekonstruksi hasil dari Ancestral State Reconstruction-nya, ini yang tadi dijelaskan di dalam data kognat, seperti ada prefiks kelas nominal. Prefiksnya itu ada mu, mi, li, di, dan juga ma. Lalu ada juga sistem fonologi, adanya eh, klik yang bisa Bapak Ibu lihat di situ, ada tanda bintang dan lain-lain. Nah, ini berkembang di berbagai cabang. Untuk estimasi waktu percabangannya, ini kurang lebih perkiraannya adalah sebelum 4.000, kurang lebih 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Nah, itu perkiraannya sekitar 1.000 sampai 0 sebelum Masehi tahunnya. Jadi dari ketiga ini kurang lebih estimasi waktu percabangannya itu bervariasi tergantung model dan datanya. Baik, boleh tolong dilanjutkan Pak Zul? Ya, berikut ada kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Nah, rekonstruksi protobahasa adalah metode linguistik historis komparatif untuk membentuk kembali bahasa induk atau purba, yang biasa kita kenal adalah proto-language atau protobahasa, yang tidak terdokumentasi berdasarkan perbandingan bahasa-bahasa turunan yang masih hidup. Nah, rekonstruksi protobahasa ini dalam linguistik historis dengan metode tradisional menggunakan metode perbandingan atau rekonstruksi luar dan rekonstruksi dalam. Nah, untuk rekonstruksi protobahasa dalam linguistik historis modern, biasanya menggunakan metode filogenetik yang bisa melengkapi metode tradisional. Metode filogenetik ini juga adalah pendekatan yang memanfaatkan model matematika dan algoritma komputasional untuk menganalisis hubungan kekerabatan bahasa serta merekonstruksi sejarah bahasa. Baik, saya kembalikan kepada Pak Zul. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nazira Fitria yang telah mengkaji dan menjelaskan tentang contoh metode filologi ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuka forum diskusi bersama tanya jawab pada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi bersama dengan bertanya. Untuk sesi pertama kami persilahkan. Oke, sudah ada dari Ibu Dika dan Ibu Anissa Yusrina. Untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Dika, saya persilahkan. Baik, Bapak izin bertanya ya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai metode filogenetik dan rekonstruksi bahasa Proto. Nah, kira-kira metode tradisional itu sudah tidak digunakan lagi atau masih digunakan ya Pak? Soalnya nih kan, apakah dengan munculnya metode filogenetik dalam rekonstruksi bahasa Proto, berarti metode tradisional sudah tidak dapat digunakan lagi atau masih digunakan lagi? Oke, Sekian. baik. Nah ya Pak, Eh, makasih. terima kasih pertanyaannya. Jadi, apakah metode dengan adanya metode filogenetik ini, maka metode eh, proto yang lama itu masih digunakan kembali atau tidak gitu ya? Ya, Seperti itu. Saya tampung dulu Ibu Brigita ya untuk ke pertanyaan yang kedua oleh Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa. Izin bertanya ya Pak.
Silakan Ibu. Bagaimana cara mendapatkan data dari Swades list yang digunakan dalam metode filogenetik? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Anissa yang telah menanyakan bagaimana sih cara mendapatkan data ya dari Swedesi dalam metode filogenetik, ya. Yang ketiga dari Ibu Siti Muslihatun. Pada Ibu Muslihatun, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Zulfakar atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah dengan kecanggihan sistem komputasional yang digunakan dalam metode filogenetik itu dapat menandakan bahwa rekonstruksi bahasa Proto sudah mencapai garis final ya, atau selesai, atau justru malah tidak akan pernah selesai, ya? Kemudian misalnya nih, karena munculnya pertentangan di antara para peneliti bahasa yang melakukan rekonstruksi secara tradisional dengan yang modern, yang mungkin saja keduanya mengaku sama-sama benar gitu. Jadi intinya apakah bisa selesai atau malah justru tidak akan pernah selesai. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti Muslihatun yang menanyakan eh, apakah dengan adanya metode filogenetik yang komputasi canggih gitu ya, gitu ya. Eh, Sementara ada juga metode klasikal yang ada selama ini akan membuat eh, ada akhirnya gitu ya, ada akhirnya terhadap kedua metode ini. Seperti itu kurang lebih itu Bu ya. Nah, kita akan Ya, betul Bapak. terima kasih pada Ibu Sugiarto. Baik, eh, saya persilakan kepada teman-teman kelompok 10 yang ingin berbagi, mencerahkan jawabannya dengan 3 pertanyaan ini. Silakan. Baik, Pak. Pak Oh, Ibu Zulfakar. Zurama. Oke, terima kasih. Silakan, Bu. Ya, baik. Pak, saya akan menjawab yang pertanyaan Ibu Brigita ya. Oh, itu. Saya konfirmasi terlebih dahulu ya. Pertanyaannya, apakah dengan munculnya metode filogenetik ya dalam rekonstruksi protobahasa tradisional sudah lagi digunakan? Ya, itu betul Pak ya? Iya, betul. Betul ya. Ya, jadi tidak ya. Metode tradisional tetap digunakan dan masih menjadi dasar penting dalam linguistik historis komparatif. Metode filogenetik hadir sebagai alat bantu yang memperkuat analisis, bukan untuk menggantikan metode tradisional. Banyak penelitian modern justru mengkombinasikan kedua metode tersebut agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Jadi nggak dihilangkan, tetapi malah dikombinasikan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Apa ya yang sudah berbagi tentang jawaban ini. Nah, mungkin secara sederhananya saya bisa katakan bahwa metode ini sebenarnya melengkapi juga dengan metode klasikal yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak menghilangkan metode yang lama, justru bisa saling melengkapi seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Rumah sekali lagi. Untuk pertanyaan nomor 2 kepada teman-teman kelompok 10, silahkan. Oke, Pak Azul tadi pertanyaan dari siapa tuh Azul tadi? Mungkin izin menjawab. Bu Anissa Lutfi Nisrina ya. Baik, Pak. Oh. Bagaimana cara mendapatkan data dari Swades list ya, yang digunakan dalam metode filogenetik ya. Ya, Betul itu ya Bu ya. Betul, Bapak. Oke. Jadi Swades list ini menyediakan ini ya, data dari basic vocabulary dari kosakata dasar ya,
Untuk kemudian nanti struktur klasifikasinya bisa menggunakan kode bahasa yang eh, ada pada Glottolog ya. Jadi itu tadi. Nah, untuk mendapatkan data itu dari Swades List ya, mungkin bisa tentu saja dengan searching ya di eh, Google bisa ya, atau melalui misalnya apa ya, Wiktionary ya, bisa itu Wiktionary. Jadi kalau ada Wikipedia ya, di situ ada Wiktionary ya, mungkin di Google bisa diketikkan kayak contohnya misalnya Swades List. Ya, bisa di mesin pencari ya, atau Google ya, bisa di Swades List of Austro Nation Languages Dictionary itu misalnya ya, itu atau daftar Swades bahasa Indonesia mungkin di dictionary ya. Kalau memakai sistem ini bisa melihat ini ya, perbandingan mungkin 100 atau 200 kata dasar ya yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa ya. Atau mungkin bisa selain menggunakan cara tersebut bisa menggunakan juga mengunjungi ya database yang dimiliki oleh Max Planck Institute ya. Gitu. Ini saya ketikkan di situ ya. Nah, ya ini basisnya di Jerman ya. Jadi para pakar filogenetik ya yang menggunakan menggunakan komputer ya dan basis data AI ya. Ada di Max Planck Institute ya, dia punya website juga itu ya yang menyediakan database untuk Swades juga ya. Atau kemudian misalnya ada cara lain ya selain dari melihat Wiktionary atau berkunjung ke websitenya Max Planck Institute ya, bisa juga melalui Automated Similarity Judgment Program ya. Jadi ini database yang menyediakan transkripsi bunyi fonetis dari kosakata dasar ya, dasar Swades ya untuk hampir seluruh bahasa di dunia ya. Atau juga bisa misalnya mengunjungi GitHub ya, buka GitHub, kemudian mencari repository di situ ya, dengan mengetikkan kata kunci Swades List JSON misalnya. Ya, itu juga bisa ya. Begitu Bu Anissa Lutfi Nisrina ya. Jadi data Cognet ya kosakata itu yang tersedia ya, yang tersedia kita bisa mencari lewat mesin pencarian Google ya untuk mendapatkan data dari Swades ini ya. Begitu Baik, Bu. baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Suhardiman yang sudah memberikan jawaban yang sampai tadi sedikit mempraktekkan cara searchingnya. Eh, Oke, kita lanjut kepada pertanyaan ketiga, yaitu apakah dengan kecanggihan sistem komputasional yang digunakan dalam metode filogenetik itu menandakan bahwa rekonstruksi bahasa Proto sudah mencapai garis finish gitu ya, atau final ya, atau masih terus eh, berjalan, belum selesai. Seperti itu ya kurang lebih Ibu ya pertanyaannya ya.
disampaikan. Iya, betul Bapak. Baik, silakan dari kelompok 10 yang ingin berbagi untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Baik, saya mencoba untuk menjawab ya, Fazul ya. Silakan, Miss. Miss. Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Siti Muslihatun ya, Bu Siti ya? Iya, betul. Iya, Iya. Ibu, betul. Tadi menanyakan tentang apakah dengan kecanggihan sistem komputasional yang digunakan dalam metode filogenetik itu menandakan bahwa rekonstruksi bahasa proto sudah mencapai garis finish dan final alias selesai atau justru tak akan pernah selesai, begitu bukan Ibu Siti? Iya, betul Iya. Ibu. Ya, eh, menurut kami rekonstruksi bahasa proto kemungkinan kemungkinan tidak akan pernah benar-benar selesai atau final ya Bu ya. Kenapa? Karena bahasa merupakan fenomena yang sangat kompleks. Dan setiap penemuan data baru dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda, Bu. Gitu. Jadi apa namanya tidak benar-benar selesai atau final kemungkinannya gitu. Nah, metode filogenetik itu memang meningkatkan akurasi dan efisiensi penelitian, tetapi hasilnya tetap berupa apa namanya model ilmiah yang dapat direvisi lagi gitu. Nah, perbedaan pendapat antara pendekatan tradisional dan modern justru merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan seperti yang tadi kami jelaskan ya, gitu. Pendekatan tradisional dan modern justru merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, melalui dialog dan pengujian kelanjutan, rekonstruksi bahasa proto akan semakin mendekati apa namanya itu kondisi yang sebenarnya, meskipun mungkin tidak pernah mencapai kepastian absolut. Gitu kira-kira Ibu Siti. Apa bisa diterima jawaban dari kami? Bagaimana Bu Siti? Tanggapan dari kelompok 10? Iya, jawabannya sudah sangat jelas sekali ya. Terima kasih Bu Carolina atas jawabannya. Terima kasih Pak Zul. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih pada Ibu Siti. Kita lanjutkan eh, pembahasan ini. Tapi karena ingat ini tinggal 10 menit lagi, sepertinya Bapak dosen bagaimana? Apakah Bapak eh, dosen ingin menyampaikan Dicukupkan dulu, dicukupkan beberapa dulu. dicukupkan dulu ya? Eh, oke, selanjutnya saya tutup dulu Pak atau ke Bapak dulu? Ya, silakan tutup dulu, silakan. Oh, ditutup dulu. Baik, teman-teman, Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas perhatian dalam kajian ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya banyak. baik, terima kasih atas presentasi kelompok hari ini sudah lengkap, cukup bagus dan dijelaskan melalui peta ya atau asal usul dari bahasa proto dan kognat ya. Jadi semuanya bisa dipelajari ya dari kelompok ini ya. Materinya mohon di-share juga nanti biar yang lain bisa menyimpan, dan ini merupakan hal yang baik. Baik, ada tambahan sedikit di akhir penghujung pertemuan linguistik komparatif ini. Jadi sehubungan dengan persiapan akreditasi Prodi Bahasa Indonesia yang akan dilaksanakan tahun depan ya, dan sudah akan diberlakukannya kurikulum baru di universitas, yaitu OB, namanya OB, Orientation Based Kurikulum. OB itu singkatan dari Orientation Based Output ya. Jadi pembelajaran kuliah ini harus ada outputnya apa ya. Nah, sementara ini Bapak sedang menyusun modul ya, modul materi ini ya, sehingga ini merupakan output dari Bapak sendiri ya. Nah, namun untuk para mahasiswa ya diharapkan juga bisa berkontribusi dalam OB tersebut ya. Base outputnya itu mana ya. Jadi
Untuk itu Bapak sebetulnya sudah mulai ya minggu lalu ya. Bapak sudah menyuruh salah satu dari kalian untuk membantu dalam menyempurnakan ya atau menambahkan ya materi daftar pustaka atau hal-hal lain dari jurnal ya. Nah, jadi untuk kelas ini Bapak sudah siapkan 3 judul penelitian yang kaitannya dengan pendidikan bahasa Indonesia ya. Jadi nanti Bapak hal ini tidak mewajibkan ya Bapak Ibu ya. Bapak garis bawahi, Bapak ulangi, hal ini tidak mewajibkan. Jadi hanya menawarkan bagi yang ingin berpartisipasi ya dalam satu jurnal itu kita ada 6 penulis. Nah, penulisnya siapa Pak? Penulisnya itu adalah kalian. Jadi penulis pertama itu nanti adalah kalian yang nanti akan diposisikan sebagai penulis pertama, dan karena ini Bapak yang membantu dalam proses submitnya nanti, terus juga dalam proses penyusunan artikel ya. Nah, jadi nanti Bapak juga sudah memilihkan jurnal-jurnal yang harganya terjangkau ya. Jadi karena dari aturan output OB itu mahasiswa itu minimal mempunyai output paling tidak kalau outputnya jurnal ya artikel yaitu Sinta 3 ya, Sinta 3. Nah, jadi Bapak sudah cek beberapa rekanan Bapak editor ya di berbagai daerah di Indonesia ini. Itu range-nya biaya terbitnya itu antara 500 sampai dengan 850-an. Jadi kalau dibagi 5 itu paling hanya 150.000 ya. Dibagi 5 atau bagi 6 ya, bahkan berkurang ya. Nah, jadi nanti Bapak akan serahkan ke Bu Listi ya. 6 kali 3 berarti 18 mahasiswa yang barang siapa atau mau berkontribusi. Pak, ini belum ada yang berkontribusi. Ya enggak apa-apa, berarti kuota ini Bapak berikan ke kelas lain gitu ya. Atau mungkin Pak cuman hanya 5 atau 6 ya berarti satu artikel saja, nanti judul yang 2 ini yang belum ada Bapak kasih kelas lain. Karena kelas lain juga banyak nih, Pak, saya hampir 50 sampai 60 orang ya. Jadi bahkan yang berkontribusi juga banyak gitu. Jadi itu saja ya. Jadi nanti Bu Listi akan mengelis bagi yang ingin berkontribusi saja. Pak, bagi kami bagaimana manfaatnya? Nah, jadi untuk manfaat Bapak Ibu sendiri itu sebagai portofolio Bapak Ibu ya. Portofolio Bapak Ibu sendiri dan sebagai pencapaian akhir dari mata kuliah ini. Dan nanti kalau di pegawai negeri itu kalau naik kepangkatan itu kalau tidak salah juga ada syarat untuk artikel ya. Untuk menaikkan pangkat. Kalau tidak salah info saya ya. Nanti dikoreksi kalau saya salah karena pernah Bapak dengar begitu. Jadi sekali lagi untuk kuota yang ingin bergabung itu sekitar hanya 18 mahasiswa saja ya. Nah, tapi di antara kalian sudah ada yang membantu dari Bapak kemarin ya. Tapi karena memang belum Bapak umumkan karena ini sifatnya baru Bapak terima berita ini dari Prodi dan Kaprodi dan Sesprodi beberapa hari lalu. Gitu ya, Bapak Ibu? Iya, Bapak. Kalau misalnya lebih banyak yang berminat gimana, Pak? Nah, ini kan baru misal kan. Iya. Nanti kita lihat jumlahnya berapa dulu. Saya ikut, Pak. Oh, jangan dong. Jangan ikut saya. Dia lapor ke Bu Listi. Ya, Iya, jadi Pak. itu. Jadi nanti dilihat dulu jumlahnya berapa aja. Kita lihat dulu ya, Bu Nuryaman. Jadi nanti kalau umpama, wah lebih nih dari 18 ya. Nanti berarti Bapak harus akomodir, Bapak tambah satu penelitian lagi. Mungkin ya, mungkin salah satu opsi. Tapi kita lihat dulu nanti Bu Nuryaman ya. Gitu. Ya, Pak. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Menjadi orang Iya, Pak. benar itu bagus, tapi menjadi orang baik lebih sempurna dan bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Bapak.